Chen Xiang telah menggunakan latihan ilahi kura-kura hitam yang muskil dan merasakan kelembaban di tanah. Melalui kelembaban itu, dia menuangkan Black Tortoise Truki dan mengubahnya menjadi tanaman rambat air yang kuat. Dengan akal ilahi memanipulasi tanaman anggur air, mereka membungkus keempat pria, dan kemudian melepaskan kekuatan petir di Azure Dragon Truki, menyentak keempat pria berjubah hitam. Untuk waktu yang singkat, keempat orang itu tidak bisa menenangkan diri, dan mereka tidak punya cara untuk meningkatkan penjagaan dan mempertahankan diri. Chen Xiang mengambil kesempatan ini dan mengeluarkan pedang iblis pembantaian Azure Naga yang mendominasi, secara horizontal memotong ke arah dua pria berjubah hitam yang relatif lebih dekat. Satu serangan itu sudah cukup banyak butuh Truki, dan terlebih lagi, dua pria berjubah hitam tidak bisa bergerak atau melawan, itu sebabnya Chen Xiang sangat mudah memotong pinggang mereka. Setelah Azure Dragon Slaughtering Devil Blade ditarik, naga yang sombong itu mungkin membuat dua pria berjubah hitam yang tersisa bergidik ketakutan. Chen Xiang secara alami tahu Azure Dragon Slaughtering Devil Blade menyebabkan jera besar bagi para seniman bela diri yang berkultivasi di jalur iblis. Sama seperti Bai Youyu, menyentuh blade iblis pembantaian Azure Dragon akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Akan sangat mematikan bagi individu-individu dari domain iblis, karena itu bisa langsung menghancurkan iblis ki yang kuat itu. Setelah Chen Xiang membunuh kedua orang itu, dalam sekejap, ia tiba di samping pria berjubah hitam lainnya. Kaki pria berjubah hitam ini masih terbungkus air anggur, dan di dalam hatinya, dia diam-diam mengeluh. Dia adalah murid jalan iblis, tetapi bahkan dia tidak memiliki banyak trik jahat, trik Chen Xiang tidak ada habisnya dan sangat sulit dideteksi. Namun, pria berjubah hitam itu juga telah menyiapkan pertahanan yang baik. Di luar tubuhnya, ada lapisan tebal perisai Ki Aura. Chen Xiang tersenyum jijik sebelum mengacungkan pedang. Saat Azure Dragon Slaughtering Devil Blade berkilauan dalam aura biru, dia dengan ganas memotong, melepaskan perisai Ki Aura hitam itu dengan sangat mudah, dan memotong pria berjubah hitam itu menjadi dua dari pinggangnya. Sekali lagi, satu pria mati, dan pria berjubah hitam yang tersisa merasa menyesal tanpa akhir. Jika mereka melakukan seperti yang dikatakan Chen Xiang, untuk berurusan dengan Chen Xiang bersama-sama sejak awal, mereka tidak akan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Chen Xiang menarik kembali blade iblis pembantaian naga Azure, dan melalui kakinya, ia menuangkan lebih banyak kura-kura hitam Truki ke tanah, sehingga tanaman anggur air akan melibatkan pria berjubah hitam itu lebih erat, menonaktifkan kebutuhan untuk menggunakan kekuatan petir untuk mengejutkannya. Ketika dia datang di depan pria berjubah hitam, Chen Xiang bersama-sama mengulurkan kedua telapak tangannya saat bayangan telapak tangan yang tak terbatas melayang dan benar-benar mengenai tubuh pria berjubah hitam itu. Mereka semua adalah palem iblis Transforming Bond. Pria berjubah hitam tidak mengharapkan cara Chen Xiang untuk benar-benar menjadi lebih baik daripada Sekte Jalan Setan. Serangan-serangan itu sebenarnya bisa menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ratusan ribu serangga menggerogoti tubuhnya. Dia hanya merasa tulangnya disertai dengan rasa gatal yang membakar, sebelum mereka perlahan menghilang. Pria itu dengan fleksibel jatuh, berbaring lumpuh di tanah, namun, dia masih hidup. Pria berjubah hitam berpikir bahwa teknik-teknik setan sekte jalur setan mereka dibandingkan dengan teknik Chen Xiang hanyalah barang anak-anak. Hanya teknik yang digunakan oleh Chen Xiang yang bisa disebut sebagai teknik setan. Bahkan ketika dia menggunakan teknik-teknik itu, bisa dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda fluktuasi dalam bentuk apapun, namun, setelah dia memukul, tulang-tulang itu akan meleleh, dan terlebih lagi, itu akan langsung menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Baru sekarang dia menyadari mengapa lengan pria jubah hitam itu tiba-tiba menjadi lunak saat bertarung dengan Chen Xiang beberapa saat yang lalu. Masih jauh dari levelku. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang berjubah hitam hanya di tingkat 3 atau 4 dari True Realm Martial, dan bahkan jika Chen Xiang telah bertarung sendirian, mereka masih tidak memiliki kesempatan menang sama sekali, belum lagi Chen Xiang bisa bertempur tanpa kendala. Kenapa kamu tidak membunuhku? Jangan berharap aku menjawab pertanyaan apapun, tangan Chen Xiang sudah ada di kepala pria berjubah hitam itu. Dia menggunakan kutukan setan jiwa padanya ketika dia bertanya, apakah Anda tahu bagaimana meninggalkan South Wastland? Aku tahu. Menurut Dekan, selama kita telah menangkap 30 murid sekte yang lurus dan menempatkan mereka di atas altar pengorbanan,
kita bisa pergi, pria berjubah hitam itu menjawab. Chen Xiang mengambil napas dalam-dalam, Su Meiyao menebak dengan benar, jalan setan benar-benar berencana untuk mengorbankan para murid dari sekte yang lurus. Setelah semua, mayoritas murid sekte yang benar menumbuhkan ki sejati murni, yang paling disukai oleh jalan setan. Di mana altar pengorbanan? Chen Xiang bertanya. Masuk pria berjubah hitam, yang pikirannya sedang dimanipulasi oleh Chen Xiang, telah memberitahunya jalan ke altar pengorbanan, dan juga dengan sangat detail. Di mana kalian semua? Pria berjubah hitam itu memberitahu Chen Xiang tentang 3 tempat. Dia dengan jelas menggambarkan rute ke Chen Xiang. Masing-masing dari 3 lokasi ini masing-masing memiliki 3 orang, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka semua menunggu untuk menyergap beberapa murid sekte yang saleh, dan tujuan mereka adalah untuk mengkonsumsi ki sejati dari para murid sekte yang benar, sehingga mereka bisa ditangkap oleh boneka-boneka yang dimanipulasi oleh para murid jalur iblis. Jalur iblis ini, orang-orang tidak akan pernah mengira bahwa selain aku, ada juga 2,5 wanita yang sangat cakap. Ini memungkinkanku untuk melihat tipuan mereka. Pada akhirnya, rencanamu akan dihancurkan oleh aku, dingin tertawa, lalu memotong kepala pria berjubah hitam itu. Dia kemudian memenggal sisa mereka dan menempatkan kepala mereka di dalam cincin penyimpanannya. Setelah dia meninggalkan tempat terkutuk ini, hal-hal ini agak baik untuk meningkatkan prestise ya, jika tidak, dengan cara brutalnya, bahkan tidak ada sisa dari 5 pria berjubah hitam itu yang akan ditinggalkan. Mengapa kamu mengatakan 2,5 wanita? Jelas, itu 3. Long Sui bertanya dengan ragu. Kamu hanya bisa dihitung setengahnya. Chen Xiang tertawa dan berkata, kenapa? Aku bukan anak kecil. Kamu berkata pada dirimu sendiri kamu tidak bisa memperlakukan aku sebagai seorang anak. Long Sui balas dengan ketidakpuasan. Hei hei, naga kecil, kamu terlalu kotor, bisa dikatakan kamu bahkan tidak bertingkah seperti seorang wanita. Itulah sebabnya kamu hanya bisa dihitung setengahnya, Chen Xiang tertawa dan berkata. Sekarang setelah mendapatkan arah, dia sudah tahu kemana harus pergi. Long Sui dengan lembut mendengus dan berkata, aku menjadi kotor hanya untuk kesejahteraanmu. Niat baikku semuanya sia-sia. Karena kau berkata begitu, aku akan bermain kotor dan membuat semua orang tahu betapa cabulnya dirimu. Chen Xiang tidak takut, bahkan jika Long Sui tidak berbicara seperti itu, dia masih akan dijebak olehnya dari waktu ke waktu. Dari lelaki berjubah hitam, dia jadi tahu bahwa tempat ini sudah lama disiapkan oleh mereka. Dia juga menemukan bahwa mereka juga menggunakan beberapa cara untuk memikat para murid sekte yang saleh, sehingga mereka dapat menyergap mereka. Jika para murid sekte yang telah memasuki tempat ini tidak memiliki informasi yang cukup, maka mereka akan dengan mudah dibujuk pergi jika mereka tidak berhati-hati. Chen Xiang mulai berjalan dan berlari menuju salah satu titik penyergapan terdekat di antara ketiganya. Tidak peduli murid sekte yang benar itu mana, dia masih perlu membantu mereka, karena itu menyangkut situasi keseluruhan. Jika ada 30 pengorbanan yang cukup untuk pergi ke altar, maka itu akan lebih merepotkan. Eksekutif tingkat tinggi jalur iblis jalan bahkan tidak berani untuk menangkap seniman bela diri True Martial Realm, karena seniman bela diri True Martial Realm jumlahnya lebih kecil. Terlebih lagi, mereka semua sangat berhati-hati. Biasanya, mereka semua tinggal di dalam sekte dan sangat sulit ditangkap. Jika mereka bukan murid sekte yang benar, ki sejati mereka tidak akan cukup murni, dan karenanya, mereka tidak bisa dipersembahkan sebagai pengorbanan. Chen Xiang bergegas selama setengah jam saat dia berlari menuju kedalaman Wastelen Selatan, memasuki altar pengorbanan itu lebih ke dalam. Ada suara pertempuran. Chen Xiang berhenti dan mendengarkan dengan cermat. Tiba-tiba dia mendengar beberapa teriakan dingin dan lembut, itu suara Leng Yulan. Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia adalah kilat yang menyerang ke arah itu. Segera, Leng Yulan dan Sui Xianxian, 2 wanita cantik dan anggun ini, masuk ke pandangannya. Keduanya bersama-sama dengan murid sekte masing-masing. Kerajaan surgawi senjata ilahi dan lembah Icewin bersama-sama, dan mereka memiliki total 13 orang. Pada saat itu, mereka semua masih hidup, namun, sekarang mereka dikelilingi oleh sekelompok serigala hitam pekat lebih dari 100. Itu adalah binatang setan, dan mereka sedang dimanipulasi. Chen Xiang segera memutuskan.
Ketika beberapa serigala hitam ini terbang, gerakan mereka semua sama, dan jelas bahwa mereka sedang dimanipulasi. Para murid dari dua sekte, Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi dan Lembah Icewin, semuanya sangat kuat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan juga tidak buruk. Ketika serigala-serigala hitam itu menukik, para murid Lembah Icewin segera melepaskan ki aura sedingin es, dan dalam sekejap mata, serigala-serigala hitam itu membeku. Dengan sangat cepat, mereka dipenggal oleh Sue Xianxian dan Leng Yulan di bawah pengawasan para murid lainnya. Jangan sampai Sue Xianxian dan Leng Yulan diserang oleh orang lain. Chen Xiang tahu mereka semua bersama selama pelatihan mereka, dan mereka semua menjalani pelatihan Liu Menger. Itulah sebabnya mereka semua bekerja sama dengan baik. Sue Xianxian menggunakan tombak panjang putih yang tampaknya agak mirip dengan ciuman naga giok Liu Menger. Rupanya, itu ditempa oleh Liu Menger untuk Sue Xianxian, dan Sue Xianxian tampaknya telah mempelajari teknik tombak yang baik dari pendahulunya. Setiap kali dia mengacungkan tombak dan tusukannya, kecepatannya sangat cepat, sehingga bagi orang lain, seolah-olah tombak yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan pada saat yang sama. Beberapa serigala hitam yang menukik dengan cepat tertutup lubang berdarah dari dorongannya. Leng Yulan dengan lincah mengayunkan pedang raksasanya saat serigala-serigala itu mendekat. Setelah dibekukan menjadi balok es, Leng Yulan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kedua gadis ini sangat kuat, dan bahkan Chen Xiang tidak punya apa-apa selain pujian tanpa akhir untuk mereka. Chen Xiang tahu 3 murid sekte jalan setan bersembunyi di sini, namun, dia masih tidak tahu bagaimana mereka benar-benar bisa memanipulasi binatang setan ini. Dia sudah meminta Long Sui untuk menemukan lokasi di mana ketiganya disembunyikan. Masih belum ditemukan, Chen Xiang bertanya. Saat ini, dia masih bergegas menuju Leng Yulan dan yang lainnya, jadi dia khawatir bahwa orang-orang yang tersembunyi dalam gelap akan menyerang mereka. Di pohon besar itu, Long Sui berkata. Chen Xiang menatap pohon yang relatif lebih besar dan mengeluarkan bau iblis kehidupan menuntut. Dia menuangkan sejumlah besar Universe Truki dan menembakkan panah hitam besar. Dalam sekejap, panah itu segera melesat menembus pohon raksasa itu. Suara ledakan meledak, diikuti oleh ledakan kabut darah. Panah yang dia tembak diisi dengan truki yang kaya, yang merupakan sesuatu yang mirip dengan bahan peledak. Setelah memasuki tubuh manusia, itu akan segera merobek tubuh korban dengan kuat. Setelah murid jalur setan dibunuh oleh Chen Xiang, beberapa serigala yang menukik datang untuk berhenti dan jatuh di tanah. Chen Xiang sekali lagi memasukkan semesta truki ke dalam busur iblis kehidupan menuntut dan sekali lagi menembak ke arah batang pohon itu. Dalam sekejap mata, ledakan lain bergema ketika darah dan daging keluar dari pohon itu. Chen Xiang baru saja bersiap untuk menembakkan panah ketiga ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul, benar-benar menghilang ke hutan. Pria itu benar-benar melarikan diri, dan meskipun dia tidak tahu siapa yang mampu menyerang orang-orang mereka, dia tahu bahwa jika dia tinggal, hanya kematian yang menunggunya. Chen Xiang terbang ke Sue Xianxian sementara iblis bis semua berdiri di sana, tanpa gerakan apapun. Ini semua boneka, jika tidak ada yang memanipulasi mereka, maka mereka tidak akan bisa bergerak. Kakak laki-laki, aku tahu itu kamu. Leng Yulan, setelah melihat siluet tinggi datang dari jauh, segera berteriak. Sue Xianxian, setelah melihat Chen Xiang, juga menyeringai, saudara Xiang selalu sulit dipahami, pada akhirnya, apa yang terjadi? Chen Xiang menjulur dari ceruk yang dalam dan masing-masing memegang wajah Sue Xianxian dan Leng Yulan. Jika tidak karena terlalu banyak orang yang hadir di sini, Chen Xiang pasti sudah memeluk mereka berdua, teman-teman sekalian, halo. Chen Xiang mengepalkan tangannya pada yang lain dan dengan sopan menyambut mereka. Orang-orang itu juga memberi hormat satu persatu. Awalnya, mereka sangat khawatir tentang mereka yang tersembunyi dalam kegelapan, dan penampilan Chen Xiang benar-benar di luar harapan mereka. Selain itu, setelah penampilan Chen Xiang, serigala hitam semuanya berhenti bergerak. Singkatnya, masalahnya sangat rumit. Semua orang harus mendengarkan dengan sangat hati-hati. Chen Xiang buru-buru berkata dan mulai menceritakan hal-hal yang dia tahu. Setelah Sue Xianxian dan yang lainnya mendengar ceritanya, mereka terkejut pada awalnya, sementara Leng Yulan mengepalkan gagang pedangnya, wajahnya benar-benar berubah serius. Jalan iblis ini selalu menyembunyikan niat buruk. Ini sangat menyusahkan, kata Leng Yulan dengan dingin. Mereka tidak bisa menghubungi bagian luar,
dan mereka juga tidak bisa pergi. Saat ini, mereka hanya bisa terus tinggal di sini. Tampaknya kita harus tinggal di sini selama 2 bulan. Jika semua jalur iblis dibantai dan kita tinggal di sini di lingkaran luar, maka itu tidak akan berbahaya, kata Chen Xiang. Sue Xianxian berkata, Brother Xiang, kamu cepat pergi dan beritahu murid sekte lainnya, jangan biarkan mereka jatuh di tangan murid-murid jalur iblis ini. Kakak lelaki, kamu cepat pergi. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami, kata Leng Yulan. Meskipun dia ingin mengikuti Chen Xiang, dia tahu dia tidak akan membawa banyak bantuan kepada Chen Xiang, terlebih lagi, dia mungkin juga melibatkan Chen Xiang. Jika situasinya tidak begitu suram, Chen Xiang pasti akan tetap bersama dengan Leng Yulan dan Sue Xianxian. Setelah Chen Xiang menasihati mereka untuk sementara waktu, ia cepat-cepat pergi dan pergi ke titik penyergapan berikutnya. Dari Sue Xianxian, ia mengetahui bahwa mereka dipikat oleh seseorang di sini. Karena pihak lain hanya memiliki 1 orang dan mereka memiliki 13 di pihak mereka, selama titik penyergapan itu ditemukan, dia bisa dengan mudah menemukan murid sekte lainnya. Sekarang Chen Xiang hanya tahu 3 poin penyergapan, sementara sekte yang benar memiliki sebanyak 8 tim. Dia berharap dia bisa sampai di sana tepat waktu. Yakinlah, para murid sekte yang saleh ini tidak terlalu lemah. Selama mereka tidak dikepung oleh seorang seniman bela diri yang terlalu kuat bagi mereka, umumnya, mereka semua bisa melawan, Su Miyao meyakinkan. Chen Xiang mengangguk. Dia mengejar pria yang melarikan diri dengan mengikuti napasnya yang tersisa. Meskipun pria itu cukup cepat, dia masih tidak secepat Chen Xiang. Hanya kurang dari setengah jam, Chen Xiang menyusul pria itu saat dia mengeluarkan bow iblis kehidupan yang menuntut dan menembak ke arah kaki pria berjubah hitam itu. Busur iblis kehidupan menuntut sangat akurat, asalkan dia cukup menanamkan truki, itu akan cukup stabil. Secara umum, itu tidak akan kehilangan target, jadi setelah baut hitam menembus kaki pria berjubah hitam itu, tiba-tiba meledak terbuka dan menghancurkan kaki pria itu menjadi berkeping-keping. Chen Xiang dengan cepat terbang dan terus-menerus memukul beberapa telapak tangan pada pria itu, melelehkan seluruh tulang pria berjubah hitam itu, dan menyebabkannya menderita rasa sakit yang luar biasa karena tulang terkorosi. Chen Xiang meninju dan menendang pria itu. Pria berjubah hitam itu berada di tingkat keempat dari ranah bela diri sejati, namun, setiap pukulan dan tendangan Chen Xiang diresapi dengan truki yang kuat. Setiap gerakannya sangat mengesankan, memukuli pria berjubah hitam itu hampir mati. Kapan kamu datang ke sini? Chen Xiang bertanya. Dia sudah melemparkan kutukan setan jiwa pada pria itu. 3 hari yang lalu, pria berjubah hitam itu menjawab. Di satu sisi dia menjawab, sementara di sisi lain, dia memuntahkan darah. Chen Xiang mengerutkan kening. 5 pria berjubah hitam yang sebelumnya dia temui tampaknya mengatakan mereka tidak tahu bagaimana cara memanipulasi boneka-boneka itu, namun pria yang datang ke sini hanya 3 hari yang lalu tahu bagaimana cara memanipulasi mereka. Siapa yang mengajarimu cara memanipulasi serigala hitam ini? Chen Xiang menarik rambutnya dan dengan keras bertanya. Seorang penatua, kapan kamu mulai belajar? Di mana kamu belajar? Chen Xiang sekali lagi bertanya. 3 bulan lalu, di dalam area terlarang sekte. Katakan padaku, di mana kalian bersembunyi? Chen Xiang mulai mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia percaya bahwa status pria berjubah hitam ini agak tinggi dibandingkan dengan 5 orang yang dia temui sebelumnya, jadi dia bertanya banyak hal. Dia juga memperoleh satu informasi penting. Tepatnya, itu tentang 2 orang terkuat di sini, keduanya berada di tingkat 5 dari True Realm Martial, satu datang 3 tahun lalu, sementara yang lain datang 3 hari yang lalu. Keduanya bekerja bersama dan memanipulasi berbagai jenis boneka untuk mengkonsumsi ki sejati dari para murid sekte yang saleh. 3 hari yang lalu, 50 murid sekte setan masuk, dan hanya 30 dari mereka yang tahu bagaimana memanipulasi boneka-boneka ini. Selain itu, 30 ini juga lebih kuat dari yang lain. Chen Xiang, setelah memenggal kepala pria berjubah hitam itu, bergegas ke titik penyergapan berikutnya. Poin penyergapan dari murid sekte iblis semuanya terkait bersama, jika mereka gagal sekali, maka yang berikutnya akan melanjutkan. Bahkan jika para murid sekte yang saleh melewati salah satu titik penyergapan, maka mereka akan mengkonsumsi banyak ki mereka yang sebenarnya, dan akhirnya, mereka akan ditangkap pada titik penyergapan berikutnya. Beberapa waktu yang lalu,
Chen Xiang sudah mendesak Sui Xianxian dan yang lainnya untuk mencegah mereka memasuki kedalaman Wastelen Selatan. Karena jauh ke Tanah Selatan, Ki Iblis lebih berat, dan itu bisa memungkinkan boneka ini dengan cepat menyerap Ki Iblis dan memulihkan kekuatan mereka. Di pinggiran, Ki Iblis lemah, jadi jika boneka di pinggiran telah menghabiskan kekuatan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengembalikannya. Selain itu, para murid Sekte Iblis ini tidak memiliki rasa takut, meskipun murid Sekte yang saleh ini juga bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Titik penyergapan terdekat tidak terlalu jauh. Chen Xiang hanya berlari sebentar sebelum dia mendengar teriakan Yun Xiaodao. Gendut sialan, awasi pantat besarmu yang gemuk, jangan digigit anjing. Naga menyipit, jangan miringkan matamu, itu selalu membuatku berpikir ada sesuatu yang menyerangku. Mendengar suara ini, Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan bau iblis kehidupan menuntut sementara Long Sui sedang mencari dalang dari Sekte Iblis yang tersembunyi dalam gelap. Bajingan kecil Yun, jangan sembarangan menyemprotkan pedang Kimmu secara acak, itu merusak rambutku. Su Rong berteriak. Su Weilong dengan dingin berkata, kalian berdua tidak bisakah kalian berdamai sehari saja, jangan biarkan kejantananmu digigit oleh hal-hal ini. Chen Xiang sudah melihat serigala hitam humongous dari jauh. Itu sama dengan apa yang Sui Xianxian dan yang lainnya temui, dan mereka semua adalah binatang setan. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, masih ada banyak dari mereka. Tetapi karena hanya 15 yang dapat dimanipulasi pada saat yang sama, selama seseorang dapat berurusan dengan mereka, itu tidak akan berbahaya. Yun Xiaodao dan kerja tim regu mereka agak bagus. Yun Xiaodao dan Hao Dongqing bertanggung jawab atas serangan, kedua pelanggaran mereka agak kuat. Lei Xionglin, Lei Zong, Su Rong dan Su Weilong bertanggung jawab untuk menangkis serigala hitam yang menukik dari mana-mana. Setelah serigala ini lumpuh, mereka kemudian diberikan kepada Yun Xiaodao dan Hao Dongqing untuk dibunuh. Yao Haisheng dan Lian Mingdong bertanggung jawab untuk memindai lingkungan, jangan sampai ada hal lain yang menyerang mereka. Wu Qianqian melepaskan beberapa api yang mengelilingi mereka dalam satu lingkaran besar, menyebabkan serigala hitam di dekatnya mundur untuk mencegah diri mereka terbakar. Nyala apinya telah membentuk lingkaran pertahanan yang sangat kuat. Mungkin, murid-murid Sekte Iblis ini tidak akan pernah berharap bahwa binatang buas iblis yang mereka banggakan, hanya akan rentan di depan para murid Sekte Lurus yang terlatih ini. Jika bukan karena memiliki jumlah besar, serangan mereka akan gagal. Tentu saja, tujuan utama mereka adalah untuk membuat murid sekte yang benar mengkonsumsi ki sejati mereka, dan pada saat yang sama, untuk menyelidiki kekuatan akurat mereka. Babi sialan, kau benar-benar musibah. Kau bilang binatang iblis ini sangat berharga dan kita harus menangkapnya. Lihat sekarang, kita dikelilingi. Sialan, masih ada lebih dari 100, dan mereka juga sangat sial sulit untuk dibunuh. Yun Xiaodao menggerutu. Bajingan kecil Yun, ketika ayah mengambil batu kristal kelas atas dan building foundation dance, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa kalau begitu? Jika kita menghasilkan banyak uang, kamu pasti akan bekerja sendiri sampai mati bahkan lebih daripada aku. Su Rong mengutuk. Chen Xiang sudah lama terbiasa dengan pertengkaran mereka. Selama mereka semua bersama, mereka tidak akan pernah berhenti bertengkar satu sama lain. Meskipun mereka bertindak seperti ini, hubungan mereka sangat baik ketemu. Di pohon itu dan pohon itu. Long Sui menunjuk 3 pohon yang berbeda kepada Chen Xiang. Murid-murid sekte setan itu telah melubangi batang pohon dan bersembunyi di dalamnya. Namun, ini juga membuatnya lebih nyaman bagi Chen Xiang untuk menembak mereka hingga mati dengan Demeting Life Devil Bow. Para murid sekte setan pada titik penyergapan tidak tahu plot mereka telah dilihat oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang, secara rahasia, sudah melakukan serangan balik. Saat ini, Chen Xiang sudah membunuh hampir 10 murid sekte setan. Chen Xiang, dengan bau iblis kehidupan menuntut, ditujukan pada pohon yang relatif lebih besar, memobilisasi trukinya dan memasukkannya ke dalam busur iblis kehidupan menuntut. Pada saat ini, murid sekte iblis yang bersembunyi di pohon mungkin berpikir itu sangat keren, memanipulasi beberapa serigala hitam untuk bertarung, namun, ketika dia menikmati saat ini, sebuah baut hitam yang terbuat dari truki yang kuat, tanpa suara, menembusnya tubuh, dengan demikian meledakkannya menjadi potongan-potongan. Hei, selanjutnya, Chen Xiang, setelah melihat semburan kabut darah disertai potongan kayu yang pecah,
tertawa nakal dan sekali lagi melepaskan panah sambil menghadap pohon lain. Satu demi satu, dia menembak 3 panah. Dia khawatir bahwa seseorang akan melarikan diri, dan pada saat itu, para murid Sekte Setan kemudian akan menyadari apa yang terjadi, membuatnya lebih sulit baginya untuk membunuh mereka dengan mudah dan diam-diam. Dengan 3 suara ledakan berturut-turut, 3 pohon diledakkan, dan disertai dengan beberapa potong daging. Yun Xiaodao dan yang lainnya sudah menduga ada sesuatu, dan dengan penghentian serangan serigala hitam ini, Surong mengambil kesempatan ini dan dengan cepat mengacungkan pedang panjang di tangannya, tanpa berpikir memotong serigala hitam ini. Chen Xiang memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia berlari. Semua orang, setelah melihat Chen Xiang, segera lepaskan penjaga mereka. Pada saat yang sama, kekaguman mereka pada Chen Xiang muncul dalam hati mereka, bakat yang benar-benar mengerikan. Dengan penampilannya saja, dia telah menakuti para serigala ini. Penatua Brother Chen, ini benar-benar Anda. Seharusnya saya sudah menduga Anda pasti telah tiba. Benar, apa yang terjadi? Tanya Yun Xiaodao. Chen Xiang, agar tidak menunda waktu lagi, dengan cepat mengatakan semua yang dia tahu. Reaksi kelompok Yun Xiaodao adalah sama dengan reaksi kelompok Sue Xianxian. Mereka takut dan juga marah. Tetapi sekarang setelah mereka tahu, secara alami, mereka memiliki penjaga dan tidak akan terpikat lagi. Oke, kamu cepat pergi dan bertemu dengan para murid dari Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi dan Lembah Icewin. Setelah kalian semua bersama, kamu tidak perlu khawatir akan dihancurkan oleh para murid Sekte Setan. Tiba-tiba mereka tidak begitu tangguh seperti yang Anda bayangkan. Saya sudah membunuh lebih dari 10 sepanjang jalan. Chen Xiang tertawa dan berkata. Senyum kecil muncul di wajah Yun Xiaodao. Kakak Chen, mudah bagi Anda untuk mengatakan, tapi bagi kami, orang-orang ini sangat berbahaya. Hanya Anda yang lebih berbahaya dari mereka yang bisa menahan mereka. Kamu, orang ini, apakah kamu ingin mengatakan aku berbahaya? Chen Xiang berkata dengan melotot. Kamu yang mengatakan begitu. Yun Xiaodao mulai tertawa. Pada saat ini, Wu Qianqian menyela, Chen Xiang, kamu harus cepat pergi. Ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati dengan Sekte Bela Diri Binatang dan Sekte Pedang Bangga. Mereka sepertinya membencimu, dan mereka bersatu dan menciptakan sebuah pasukan untuk berurusan dengan Anda. Mengerti. Chen Xiang tertawa dan berkata, lalu seperti angin, dia terbang pergi. Yun Xiaodao dan Surong sekali lagi bertengkar sebentar, dan hanya setelah membantai seluruh kelompok serigala hitam, apakah mereka mengikuti sesuai dengan rute yang dikatakan oleh Chen Xiang untuk menemukan kelompok Sue Xianxian? Chen Xiang, di sepanjang jalan, bertemu manusia setan dan binatang setan. Dapat dilihat bahwa yang dimanipulasi para murid Sekte Setan sangat lemah. Adapun yang lebih kuat, mereka tidak bisa dijinakkan oleh mereka. Jika mereka melihat yang lebih kuat dan selamat, itu sudah bisa dianggap sangat beruntung. Meskipun serangan jenis iblis manusia dan binatang iblis seperti ini lemah, itu masih sangat memakan, dan itu bisa dengan mudah mengkonsumsi ki sejati dari yang lain. Titik penyergapan berikutnya juga tidak sepenuhnya ke kedalaman Wastelen Selatan. Sebaliknya, ia membentang di satu sisi, dan itu bisa dianggap sebagai zona. Jika jalur setan ini murid sekte memasuki kedalaman, maka mereka juga tidak akan bisa bertahan. Beberapa waktu yang lalu, dia mendengar dari Yun Xiaodao bahwa setelah 8 murid sekte lurus masuk, mereka menyebar ke berbagai arah, dan mereka semua mencari titik aman. Mereka mencari lokasi yang menguntungkan di mana mereka dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama, yang memungkinkan mereka tetap aman selama 2 bulan ke depan. Jika bukan karena konspirasi sekte lintasan iblis ini, maka rencana mereka akan pasti. Dia dengan cepat pergi ke titik penyergapan berikutnya, tetapi dia tidak menemukan murid yang benar, atau orang lain dalam hal ini. Dengan sangat diam-diam, dia dengan sabar menunggu Long Sui untuk menyelesaikan penyelidikannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan murid sekte setan yang tersembunyi di sini. Aku menemukan mereka. Long Sui menjadi senang. Meskipun dia tidak bertindak, membantu Chen Xiang diam-diam merencanakan melawan sekte jalan setan membuatnya merasa gembira. 3 orang lagi. Chen Xiang memperkirakan bahwa mereka belum memikat murid sekte yang benar. Kali ini, kita akan bersikap rendah hati, sedikit lembut. Chen Xiang sedikit tersenyum. Dia menembakkan panah sebaik rambut, meskipun hanya dipisahkan oleh kulit kayu,
Long Shui masih bisa mengunci kepala murid sekte setan. Hanya dengan satu tembakan, salah satunya langsung ditangani. Dia tidak membuat panah meledak, karena dia ingin membunuh mereka bertiga dengan diam-diam. Pada saat ini, Chen Xiang tidak tahan untuk meletakkan bau iblis kehidupan menuntut. Dia memutuskan untuk meminta Liu Menger meningkatkannya dan menjadikannya lebih tangguh. Jika ini mungkin, dia akan meminta Liu Menger untuk menempa banyak peralatan serupa sehingga dia bisa melengkapi bangsanya sendiri. Jika itu terjadi, maka mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan selama pertempuran. Jika 10 panah kuat muncul entah dari mana menuju satu target, apa yang akan terjadi? Semakin Chen Xiang memikirkan hal ini, semakin bersemangat dia. Namun, peralatan semacam ini jelas tidak mudah disempurnakan. Dia memahami hal ini dengan sangat baik, lebih jauh lagi, banyak metode pemurnian telah hilang termasuk yang khusus ini. Setelah ketiga panah ditembak, ketiga orang yang bersembunyi di dalam batang pohon mungkin akan tetap di sana sampai tubuh mereka benar-benar membusuk. Bahkan dalam kematian mereka, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa pohon itu akan menjadi batu nisan mereka, dan peti mati mereka. Rute itu berada di sekitar pinggiran, tetapi tidak ke kedalaman Wastelen Selatan. Tampaknya para murid sekte iblis ini juga tahu bahwa pergi terlalu jauh itu berbahaya, suatu hal yang tidak dapat kembali. Bahkan mereka tidak berani masuk. Namun, jika Chen Xiang ingin menghancurkan altar, ia harus pergi jauh melewati titik tidak bisa kembali karena altar itu jauh melewati garis itu. Altar memiliki kemampuan yang menakutkan. Tidak hanya itu bisa menghubungi orang-orang di domain iblis, itu juga bisa membangkitkan tiran yang tertidur, dan bahkan menghilangkan susunan di sekitar tempat ini. Untuk melakukan ritual itu diperlukan pengorbanan, atau mereka hanya bisa meminta iblis dari wilayah iblis untuk melepaskan kekuatannya, atau mengirim sesuatu yang bermanfaat. Dalam keadaan biasa, pengorbanan harus tetap hidup. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Dari jauh, suara pertempuran bisa didengar. Chen Xiang tercengang di dalam hatinya dan dengan satu lompatan, ia dengan cepat naik ke pohon yang tinggi. Dia dengan cepat memperhatikan banyak orang yang mengenakan jubah hitam dengan pedang algojo yang besar menyerang 10 orang. Setan manusia, dan begitu banyak dari mereka. Yang mengejutkan Chen Xiang, ada beberapa ratus dari mereka yang hadir, dengan ketat mengelilingi 10 orang. Pada saat yang sama, ada 30 dari mereka yang menyerang, dengan kata lain, ada 6 dalang. Naga kecil, cepat temukan ke-6 orang itu, kata Chen Xiang sebelum dia diam-diam bergegas menuju pertempuran. Dengan Chen Xiang mendekat, Long Shui dengan cepat menemukan lokasi 6 individu kunci. Dia menyimpulkan bahwa semua orang ini pasti datang ke sini 3 tahun yang lalu, kalau tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan begitu banyak setan manusia. Ke-6 orang ini tidak bersembunyi di bagasi, melainkan di kanopi. Dari waktu ke waktu, mereka melemparkan beberapa pedang pendek dari atas ke arah 10 orang itu. Ini sekte pedang bangga dan sekte bis marsial. Chen Xiang tercengang di dalam hatinya, Wu Qianqian telah memberitahunya bahwa murid-murid dari sekte pedang yang bangga dan sekte binatang bela diri telah bersekutu bersama, dan memperingatkannya untuk waspada terhadap para murid dari dua sekte ini. Di antara sekte pedang bangga, ada seseorang yang dikenali Chen Xiang, Gan Jiujian. Sebelumnya, Chen Xiang dengan kejam mempermalukannya. Mustahil bagi Gan Jiujian untuk tidak membenci Chen Xiang tetapi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Jika pihak lain ingin membunuhnya, dia pasti akan melawan dan menggunakan sejumlah cara brutal untuk memberantas ancaman itu. Dengan satu tembakan, Chen Xiang mengecam murid sekte setan berkeping-keping dengan baut hitam tebal. Kemudian, satu demi satu, ia menembakkan beberapa panah yang baik secara berurutan. Ketika mereka masih bingung tentang apa yang terjadi, mereka sudah terbunuh. Murid-murid sekte setan ini tidak terlalu kuat, hanya sekitar tingkat 3 dari realem marsial benar. Bahkan jika mereka telah mendirikan perisai Truqi, di depan crossbolt yang dibuat dari Universe Truqi Chen Xiang, itu akan mudah ditembus oleh crossbolt dari Demanding Life Devil Bow. Setan manusia itu tidak memiliki kecerdasan, para murid dari sekte pedang bangga dan sekte bis marsial semua menghela napas lega secara kolektif. Jika iblis manusia ini telah menukik untuk menyerang mereka, mereka akan hancur berkeping-keping. Saat Chen Xiang berjalan ke arah mereka dengan bow iblis kehidupan menuntut di tangannya,
10 murid tiba-tiba mengangkat penjaga mereka lagi seolah-olah menghadapi musuh. Gan Jiujian dan yang lainnya tidak bodoh, mereka jelas menyadari bahwa ratusan setan itu semuanya telah dimanipulasi. Mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi, dikombinasikan dengan ledakan sebelumnya, para dalang itu pasti telah dibunuh oleh seseorang. Setelah memperhatikan busur iblis kehidupan yang menuntut di tangan Chen Xiang, mereka segera mengerti bahwa dialah yang menyelamatkan mereka. Ini membuat mereka agak kesal, karena mereka semua sangat ingin membunuh Chen Xiang. Pertama karena Chen Xiang memiliki karunia 15 juta batu kristal di kepalanya, dan kedua karena Chen Xiang memiliki reputasi yang hebat, yang dapat meningkatkan prestise mereka jika mereka berhasil membunuhnya. Namun, mereka semua tidak berani menyerang Chen Xiang sekarang, karena mereka jelas menyadari perbedaan antara Chen Xiang dan diri mereka sendiri. Para murid dari Proud Sword Sekte awalnya memiliki temperamen buruk dan sangat arogan. Bahkan jika mereka semua diselamatkan, mereka pasti tidak akan bersyukur. Adapun para murid dari Beast Martial Sekte, ide-ide tertentu telah ditanamkan di dalam mereka oleh sekte mereka, membuat mereka membenci sekte bela diri ekstrim, dan lebih khusus lagi, membenci Chen Xiang. Ini juga mengapa para murid ini sering pergi ke perbatasan ekstrim martial sect dan diam-diam membunuh beberapa warga sipil untuk memberi makan binatang setan mereka. Namun, sejak terakhir kali Chen Xiang berbicara, mereka tidak berani pergi lagi. Jika ekstrim martial sekte diprovokasi, Beast Martial Sekte mereka pasti akan dihancurkan. Chen Xiang melihat 10 orang ini memasang ekspresi busuk seolah tindakannya untuk menyelamatkan mereka adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Dia diam-diam menyesal karena menjadi orang yang sibuk beberapa saat yang lalu. Namun, jika dia tidak menyelamatkan mereka, maka 10 orang ini akan ditangkap dan dipersembahkan sebagai korban. Pada saat itu, taruhannya akan lebih tinggi. Kami tidak akan berterima kasih, kata Gan Jiujian dengan dingin. Aku juga tidak meminta rasa terima kasihmu, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Apakah kamu ingin mendengar atau tidak, aku harus mengatakannya. Chen Xiang hanya memberitahu mereka tentang situasi saat ini. Meskipun mereka terkejut di hati mereka, mereka juga merasa kagum pada Chen Xiang karena menemukan konspirasi. Namun, mereka juga sangat tidak nyaman dan juga cemburu. Mengapa kami harus percaya padamu? Murid Abis Martial Sekte mengatakan. Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. Tapi, aku harap kamu tidak melibatkan seluruh dunia. Chen Xiang mengeluarkan Azure Dragon Slaughtering Iblis Blade saat dia berbicara dan mulai memenggal kepala iblis manusia yang tidak bergerak itu. Kecepatannya dikombinasikan dengan metode eksekusi brutalnya membuat 10 penonton itu basah kuyup, tetapi juga lebih cemburu. Sama seperti Chen Xiang membunuh setengah dari mereka, lolongan yang sangat memuakkan dan menembus tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, itu juga diikuti oleh serangan ki setan yang menakutkan. Chen Xiang segera memutuskan bahwa itu berasal dari binatang iblis yang sangat menakutkan dan kuat. Memang, seekor makhluk yang mirip buaya kuno tiba-tiba menukik. Itu memiliki tubuh besar, selama 3 zang, ditutupi oleh sisik yang sangat keras berkilauan dengan aura hitam. Mulutnya yang penuh gigi memuntahkan Black Ki terus-menerus. Begitu binatang buaya iblis ini datang, ia mulai memakan setan manusia itu. Yang mengejutkan Chen Xiang, kecepatan buaya iblis bis itu tampak seperti teleportasi. Dahinya berkeringat dingin karena iblis buaya buas ini sangat kuat. Gan Jiujian dan yang lainnya tampaknya membatu karena ketakutan, anggota badan mereka mati rasa karena ketakutan hanya dari iblis Ki yang berasal dari binatang buaya iblis raksasa ini. Makhluk besar ini segera menghabiskan makanan dari setan manusia itu, dan kemudian menatap Chen Xiang. Tatapan tiba-tiba dari sepasang murid itu agak menakutkan. Masuk. Saat Long Sui berteriak, sosok Chen Xiang sudah menghilang. Tepat sebelum buaya itu, iblis buas membuka rahangnya untuk menggigitnya, ketika pohon raksasa patah menjadi 2 seperti ranting. Chen Xiang masih memiliki sensasi ketakutan yang tersisa. Jika dia bahkan sedikit lebih lambat sedetik yang lalu, mungkin tulangnya akan tersentak oleh rahang yang kuat itu, bukan dari pohon. Sepanjang perjalanannya, Chen Xiang telah berdoa untuk tidak menemukan binatang setan yang kuat seperti ini. Namun, dia masih menjumpainya, dia hanya bisa menghela nafas buruknya sendiri. Setelah melihat buaya iblis menyerang Chen Xiang,
Gan Jiujian dan yang lainnya sangat senang di hati mereka, dan bahkan dengan cepat melarikan diri. Ini membuat Chen Xiang diam-diam mengutuk mereka. Buaya iblis buaya melihat seseorang melarikan diri, sehingga segera membalas dengan sapuan ekornya yang besar, mencabut pohon raksasa bersama tanah. Namun, Gan Jiujian dan yang lainnya masih lolos. Tentu saja, Chen Xiang tidak berminat untuk bertarung dengan binatang berbahaya ini. Tapi sekarang dia sedang diawasi, jika dia tidak bisa mengalahkan buaya iblis buaya ini, mungkin orang besar ini akan menemukan murid sekte lurus lainnya dan melukai mereka. Chen Xiang mencengkeram blade iblis pembantaian Asure Naga sambil bergerak dengan cara zigzag untuk menghindari ekor yang tajam dan besar itu. Pohon-pohon yang disapu, tanpa kecuali, semuanya terkoyak. Beberapa saat yang lalu, Chen Xiang memperhatikan ketika binatang buaya iblis ini menyerang. Dia memperhatikan bahwa sebelum menyerang, itu akan melepaskan ki iblis hitam, dan ini justru sumber kekuatannya. Makhluk ini harusnya buaya lapis baja hitam dari zaman kuno, binatang roh kelas 3. Seharusnya sudah hidup di Wastelen Selatan untuk waktu yang sangat lama, menyerap sejumlah besar iblis ki, membuatnya menjadi sangat kuat. Seharusnya dekat dengan seniman bela diri True Martial Realm tingkat 6. Untungnya, potensi buaya lapis baja hitam tidak besar, dan paling banyak, itu hanya bisa menjadi binatang roh kelas 4. Sekarang telah menyerap Devil Ki di sini, seharusnya hanya sama dengan binatang roh kelas 5, kata Su Meiyao. Buaya lapis baja hitam tidak hanya memiliki naluri bertempur, persepsinya juga sangat kuat. Bahkan setelah Chen Xiang mengatur napas, dia masih ditemukan. Saat ekor besar itu menyapu semua yang ada di depannya, Chen Xiang mengacungkan pedangnya untuk bertemu. Asure Ki meledak dari Asure Dragon Slaughtering Devil Blade saat Chen Xiang memasukkan sejumlah besar Asure Dragon True Ki ke dalamnya, menyebabkannya menjadi sangat berat. Ketika dia membelahnya, kekuatan yang dihasilkan bahkan lebih tirani. Saat pedang lebar dan ekor besar yang sepenuhnya tertutup sisik hitam bertabrakan, percikan api muncul. Buaya lapis baja hitam itu melolong, dan untuk Chen Xiang, ia tersapu karena dampak puluhan ribu jin dari tabrakan. Meskipun kesimpulannya seperti itu, serangan pedang sebelumnya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Itu meninggalkan lubang di ekor Black Armored Crocodile, dan Chen Xiang yang jatuh bisa melihat darah hitam menetes dari ekornya. Tubuh besar Black Armored Crocodile didukung oleh 4 anggota tubuh yang tebal dan kuat. Itu sedikit menurunkan tubuhnya sebelum dengan ganas mengambil lompatan ke arah Chen Xiang. Chen Xiang, saat ini, masih berjatuhan, dan kecepatan semacam ini dari buaya lapis baja hitam benar-benar di luar harapan Chen Xiang. Dia sudah terlambat untuk melawan, dan akhirnya, dia dengan kejam dipukul oleh kepalanya yang besar. Buaya lapis baja hitam adalah binatang buas, meskipun kecerdasannya telah terkikis oleh iblis ki, mengubahnya menjadi seorang maniak, naluri bertempur masih tertanam di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Ketika menabrak Chen Xiang, kepalanya dipenuhi dengan iblis hitam ki, memberikannya kekuatan yang lebih besar selama tabrakan. Chen Xiang mengeluarkan teriakan saat dia dengan keras membanting di bukit di dekatnya, meninggalkan lubang raksasa di sisi bukit. Segera, sejumlah besar batu terbang turun dari puncak bukit, buaya ini, puff, Chen Xiang memuntahkan darah. Kekuatan buaya lapis baja hitam jauh lebih dari yang dia perkirakan, dan kebijaksanaannya bahkan lebih mengejutkan. Luka-lukaku sangat serius, kali ini, aku harus menggunakan gerakan itu. Chen Xiang turun dari bukit itu dan mengerahkan kekuatan spiritual mistis tersembunyi di tubuhnya. Dia membuatnya mengalir ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi pola roh. Setelah dia merasakan bahwa buaya lapis baja hitam sedang bergegas, dia mengucapkan mantra. Buaya lapis baja hitam, dalam rentang detik, datang di depan Chen Xiang. Itu hanya berdiri di sana, tanpa gerakan apapun, mengamati Chen Xiang. Itu tidak menyerang dengan segera, tetapi membuka mulutnya dan menggigit Chen Xiang. Seal naga langit, lepaskan. Chen Xiang dengan ganas meraung saat truki dari tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Tidak kurang dari setengah kekuatan rohaninya melayang juga, dan yang mengejutkan Chen Xiang, sejumlah besar iblis ki bergegas dari keempat arah seperti gelombang pasang. Dalam sekejap mata, itu membentuk cakar naga hitam besar di udara. Buaya lapis baja hitam merasakan ancaman yang datang, tetapi tepat saat ia ingin menghindarinya, cakar naga hitam besar itu menghantamnya seperti gunung.
Sebagai ledakan guntur menimpa, beberapa saat cahaya tiba-tiba melintas dari tubuh Chen Xiang. Long Sui telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat perisai untuk menjaga Chen Xiang. Saat Chen Xiang berada di depan buaya lapis baja hitam ketika sel naga langit besar menimpa, dia juga terpengaruh. Jika bukan karena Long Sui, dia mungkin akan terluka lebih parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia bergetar dan tanah bergetar dengan keras. Gunung di belakang Chen Xiang juga menghilang, sementara seluruh tanah di bawah ditutupi ratusan lubang zang. Adapun buaya lapis baja hitam, itu terkubur di bawah tanah. Chen Xiang keluar dari bawah buaya lapis baja hitam, dia dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia telah menderita cedera serius, tetapi pada akhirnya, dia telah mengalahkan buaya lapis baja hitam yang kuat itu. Armor buaya ini benar-benar tebal, aku menginginkannya. Oh, Chen Xiang meludahkan tanah yang telah memasuki mulutnya yang disertai dengan banyak darah. Dari dampak yang dibawa oleh serangan buaya hitam lapis baja beberapa waktu lalu, Five Zhang dan Six Fu-nya menderita luka serius. Armor ini tidak lebih buruk dari adamantil Crocodile Python, kata Su Meiyao. Berbicara tentang adamantil Crocodile Python, Chen Xiang hampir lupa. Adamantil Crocodile Python masih bersama Liu Menger, dia belum mengambil bagiannya. Yang mengejutkan Chen Xiang, buaya lapis baja hitam masih hidup. Chen Xiang naik ke atas kepalanya, dan dengan blade iblis pembantaian Azure Dragon, dia dengan kejam menusuk mata hitamnya yang menonjol. Pisau pemotongan naga Azure menghantam jauh ke dalam otak buaya lapis baja hitam. Hanya setelah Chen Xiang menusuk berkali-kali, buaya lapis baja hitam akhirnya mati. Kekuatan saya jauh dari cukup. Jika saya menemukan beberapa jenis binatang buas lagi, saya pasti akan mati. Chen Xiang mengeluh setelah menyimpan buaya lapis baja hitam. Menghadapi makhluk buas semacam ini, dia merasa sangat tak berdaya, dan dia tahu bahwa jauh ke dalam Wastelen Selatan, makhluk buas semacam ini berlimpah, dan mereka bahkan lebih kuat daripada buaya lapis baja hitam. Long Sui berkata, paling tidak, Anda harus memiliki kekuatan seniman bela diri True Marital Realm tingkat kelima. Hanya dengan begitu Anda dapat dengan mudah mengatasi buaya ini. Pisau iblis pembantaian naga Azure mengkhususkan diri dalam membantai setan, tetapi kekuatan Anda jauh dari cukup. Karena itu, Anda tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, hanya dengan satu serangan, Anda bisa memenggal kepala buaya ini. Meskipun Chen Xiang memiliki Black Tortoise Adamantil Armor, ia masih menderita luka serius dari benturan. Jika itu yang lain, mereka mungkin sudah mati. Sekaligus, dia mengeluarkan 2 kotak White Jade dan sepotong Hell Spirit Grace dan menelannya dalam satu nafas. Dia juga mengeluarkan True Elemental Dance dan menelan mereka untuk memulihkan trukinya. Tidak banyak dari ki sejati yang tersisa, dan jika dia menghadapi krisis lagi, itu akan sangat berbahaya. Dari dasar lubang besar, saat Chen Xiang keluar dan melihat kembali ke lubang raksasa kecil seperti danau, dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Dengan kekuatannya sekarang, dia sudah bisa menghasilkan kekuatan seperti itu. Jika dia berada di alam nirvana, tidak akankah dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan? Seseorang datang, itu orang-orang dari Beast Martial Sect dan Proud Sword Sect. Long Sui tiba-tiba berkata. Chen Xiang menoleh untuk melihat, 10 sosok berjalan keluar dari hutan yang hancur datang ke pandangannya. Chen Xiang. Haha, aku tidak pernah mengira kamu akan mengalami hari seperti ini, kata Gan Jiujian dengan senyum mengerikan. Dengan tampilan serakah, dia menatap pisau iblis pembantaian Azure Naga di tangan Chen Xiang. Murid-murid The Beast Martial Sekte juga mengeluarkan senjata mereka satu persatu saat mereka dengan sinis menatap pisau pemotongan naga Azure Naga dari Chen Xiang. Para murid Sekte Pedang Bangga juga mengeluarkan pedang mereka dan perlahan-lahan berjalan ke Chen Xiang.